Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Amanda, peserta Latsar CPNS Kota Solo tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan agenda 3 Latsar CPNS Kota Solo, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional. Tujuan undang-undang ini adalah untuk membentuk ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Yang pertama, manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, ASN terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menyelenggarakan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya azas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai ASN. Dalam Undang-Undang ASN telah diatur hak dan kewajiban PNS dan P3K sebagai berikut. Hak PNS berupa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, kecelakaan kerja, kematian dan bantuan hukum serta pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K adalah gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Kode etik ASN diantaranya jujur dan bertanggung jawab, sopan dan santun, berintegritas, disiplin, taat hukum, menjaga rahasia, memberikan informasi yang benar, dan stop korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit diimplementasikan pada penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, penilaian kinerja PNS, reward dan punishment, pengembangan kompetensi dan pelatihan, promosi, serta mutasi. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Beberapa contoh pelayanan publik adalah pembuatan IKTP,
samsat keliling untuk perpanjangan SIM, dan pelayanan pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir adalah whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Karakteristik pendekatan whole of government dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencangkup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Salah satu contoh penerapan whole of government dalam pelayanan jasa pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.